PC pada dasarnya merupakan perangkat untuk menunjang productivity, karena segala macam tugas bisa diselesaikan oleh PC mulai dari editing, programming, atau sekedar office work. Pokoknya PC bisa melakukan hal-hal tersebut lah. Harga perangkatnya pun beragam sesuai kemampuan hardware dan kebutuhan PC-nya mau digunakan untuk apa. Tetapi selain productivity, perangkat yang satu ini juga cukup diminati untuk tujuan entertainment, khususnya gaming. PC gaming merupakan industri gaming yang bisa dibilang cukup besar, mulai dari pilihan berbagai macam hardware untuk menunjang experience gaming, beragam aksesoris RGB untuk menambah estetik saat bermain, hingga berbagai liga kejuaraan yang mempertandingkan pemain untuk berkompetisi di dalam video game, atau yang dikenal sebagai e-sports. Jadi bagaimana PC bisa menjadi perangkat yang sangat populer di industri game? Oke, pada video ini gue akan bahas sejarah PC gaming dari waktu ke waktu. Berawal dari tahun 1950 hingga 1960-an, ketika game pertama kali hadir pada perangkat yang kita sebut sebagai komputer. Sebelum game komputer bisa dinikmati pada komputer rumahan atau PC, game komputer awalnya hanya merupakan science project atau technical demo menggunakan superkomputer. Salah satu video game yang terkenal kala itu adalah Space War yang dikembangkan oleh MIT pada tahun 1961. Pada game ini, dua orang pemain saling beradu untuk menghancurkan kapal masing-masing. Game ini berjalan menggunakan sebuah komputer mainframe yaitu PDP-1. Saat itu istilah game komputer masih belum muncul dan istilah video game baru dipopulerkan oleh mesin arcade di awal tahun 70-an. Salah satunya lewat game arcade bernama Pong di tahun 72. Masuk ke akhir 70-an ketika sebuah komputer tak hanya bisa dinikmati oleh para saintis saja dan mulai bisa terjangkau oleh masyarakat umum lewat beragam produk komputer personal alias PC. Salah satu produk PC di akhir 70-an yang cukup terkenal yaitu adalah Apple II. Dibekali hardware dengan CPU 8 bit 1 MHz dan RAM 4 KB. Apple membandrol komputer ini dengan harga $1.300 atau setara dengan $5.500 saat ini. Apple II tak hanya sekedar bisa menikmati beragam software, namun juga bisa menjadi tools untuk menciptakan software sendiri alias programming, dan video game pun salah satunya. Masuk ke awal 80-an di tahun 1981, IBM PC pun lahir, membawa spesifikasi CPU 8 bit Intel 8088 4,7 MHz dengan RAM 16 KB. Dan komputer inilah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya arsitektur PC modern saat ini. IBM PC saat itu dibanderol dengan harga $1.600 atau setara dengan $4.500 saat ini. Kedatangan IBM PC membawa franchise video game yang cukup ikonik yaitu Microsoft Flight Simulator. Game ini menjadi salah satu video game pertama dengan genre simulasi. Seri pertamanya ini muncul pada tahun 1982 dan game ini kala itu masih eksklusif untuk perangkat IBM PC. Sebenarnya ada lagi versi Flight Simulator yang dikeluarkan oleh Sublogic pada tahun 1980 untuk perangkat Apple II. Dan fakta menariknya, Microsoft meminta pencipta game tersebut yaitu Bruce Artwick untuk membuatkan game Flight Simulator versi mereka sendiri yang dikhususkan untuk perangkat IBM PC. Dan dari sinilah franchise Microsoft Flight Simulator pun lahir. Sebenarnya Apple II dan IBM PC merupakan perangkat PC yang masih terbilang cukup mahal kala itu. Dan muncul perangkat PC yang lebih terjangkau seperti Commodore 64 yang dibanderol dengan harga $600 atau setara dengan $1.600 saat ini. Di harga tersebut, Commodore 64 membawa hardware CPU 8 bit 1 MHz dan RAM 64 KB. Dan nama 64-nya diambil dari jumlah RAM yang dimiliki. Komputer ini pun menjadi alternatif dari Apple II karena memiliki spesifikasi serupa dan dibanderol dengan harga yang lebih murah. Banyak video game juga yang bisa dinikmati pada Commodore 64 dan komputer ini pun telah terjual sebanyak 17 juta unit, sehingga terdaftar di Guinness World Records sebagai komputer dengan penjualan tertinggi sepanjang masa. Dimulai dari sini, era PC gaming terus tumbuh hingga masuk ke tahun 1990-an, di mana bisa dibilang merupakan era golden age-nya PC gaming. Di tahun 1993, video game Doom yang dikembangkan oleh id Software dirilis pada perangkat PC dan berkat game inilah era video game 3D dimulai. Sejak saat itu, video game 3D mulai banyak bermunculan sehingga mendorong produsen PC untuk merilis produk yang terjangkau untuk pasar konsumer. Salah satunya ada ATI Rage yang merupakan branding GPU kelas konsumer dari ATI, sebelum berubah menjadi ATI Radeon yang kemudian menjadi AMD Radeon setelah diakuisisi. Produk pertama ATI Rage muncul pada tahun 1996 yang dinamakan 3D Rage. Selain produk PC kelas konsumer semakin bermunculan di tahun 1990-an, pada tahun ini pun brand juga membentuk produk gaming PC mereka sendiri, seperti Alienware yang dibentuk pada tahun 1997, dan juga ada Voodoo PC yang bahkan telah didirikan sejak tahun 1991. Dan brand ini merupakan cikal bakal dari brand Omen milik HP, karena mereka telah mengakuisisinya pada tahun 2006.
Di tahun 1995, Microsoft juga membuat Graphics API DirectX iterasi pertama untuk membantu pengembangan game pada OS Windows terbaru kala itu, yaitu Windows 95. Dan memasuki akhir tahun 90-an, tepatnya tahun 1998, Epic Games menunjukkan kehebatan engine ciptaan mereka sendiri yaitu Unreal Engine pada game bernama Unreal. Lewat debut game inilah yang membuat Unreal Engine menjadi game engine yang cukup dikenal dan populer digunakan oleh developer hingga saat ini. Kemudian tepat pada tahun 1999, Nvidia pun merilis GPU GeForce pertama mereka yang dinamakan GeForce 256, yang bisa dibilang merupakan GPU era modern pertama. Memasuki era 2000-an di mana mulainya era internet, maka pada masa ini banyak sekali game online yang bermunculan. Seperti World of Warcraft yang muncul pada tahun 2004 yang merupakan game MMORPG cukup populer dan bahkan player base-nya masih cukup besar hingga saat ini. Game Dota original juga muncul pada tahun 2003 sebagai mod dari video game Warcraft 3 yang dirilis pada tahun 2002. Dota pun melahirkan genre baru pada awal tahun 2000-an yang disebut sebagai Multiplayer Online Battle Arena atau disingkat sebagai MOBA. Kepopulerannya pun membuat Valve mengakuisisi nama Dota pada tahun 2009 dan kedepannya mereka merilis salah satu game MOBA terpopuler di dunia yaitu Dota 2 di tahun 2012. Game ini pun menciptakan berbagai kompetisi internasional dan berbagai tim dibentuk untuk berpartisipasi. Kompetisi inilah yang dikenal sekarang sebagai e-sports. Berbicara soal Valve, selain Dota 2 ada salah satu franchise game mereka yang juga cukup populer dan berpengaruh pada PC gaming di era 2000-an, yaitu Counter-Strike. Counter-Strike atau CS sebenarnya berawal dari sebuah mod pada video game Half-Life yang dirilis pada tahun 1998. Hingga akhirnya Valve pun mengakuisisi mod tersebut beserta penciptanya, dan tepat pada tahun 2000 Counter-Strike dirilis secara resmi sebagai franchise baru. Counter-Strike tahun 2000 atau lebih populer dikenal sebagai CS 1.6 merupakan awal dari game online FPS modern. Gameplay dari CS membuat game ini menjadi sangat populer, bahkan banyak game-game FPS online yang meniru gameplay dari CS 1.6. Seperti Crossfire dan Point Blank. Dan juga gue yakin banget pasti banyak dari kalian yang pernah main game ini dan ngerasain serunya main bareng teman di warnet. Dan gue pun pernah ngalamin juga masa-masa itu kok. By the way, sejak perilisan CS 1.6, Valve pun berinisiatif membuat sebuah dedicated launcher agar player bisa dengan mudah mengunduh dan mengupdate game CS. Dan dari sinilah awal mula kelahiran Steam Store yang sekarang menjadi software distribusi digital terbesar hingga saat ini. Masuk ke pertengahan 2000, tepatnya tahun 2007, muncul sebuah game yang bikin hardware PC pada nangis pada masa itu. Apalagi kalau bukan Crysis pertama yang dikembangkan oleh Crytek. Game ini bisa dibilang memiliki grafis yang terlalu maju pada masanya, sehingga banyak sekali hardware PC yang tidak mampu menjalankan game ini dengan baik. Game ini berjalan pada DirectX 10 yang merupakan graphics API terbaru kala itu, dan baru hanya GPU GeForce 8800 GTX saja yang mendukung graphics API terbaru tersebut. GPU ini pun bisa dibilang tercepat pada masanya dan sayangnya kemampuan GPU ini masih belum bisa menghandle Crysis dengan settingan tertinggi. Dan fenomena Crysis ini pun melahirkan kata-kata legendaris yaitu Can it run Crysis? Sejak fenomena Crysis, hardware PC pun terus berkembang hingga cukup powerful untuk menjalankan simulasi fisik secara real time, seperti efek partikel misalnya. Dan teknologi ini pun mulai banyak diterapkan pada video game yang dirilis sejak tahun 2010 ke atas. Teknologi ini pertama kali dikenalkan oleh Nvidia yang mereka namakan sebagai PhysX. Beberapa game yang mengimplementasikan PhysX dari Nvidia ada Borderlands 2 dan Batman Arkham Series. Awalnya PhysX merupakan teknologi closed source dari Nvidia karena bagian dari API CUDA yang mereka kembangkan pada tahun 2008. Namun sejak tahun 2015, Nvidia pun membagikan source code dari teknologi ini lewat GitHub sehingga membuatnya menjadi open source. Tahun 2017 muncul sebuah game Battle Royale yang sangat populer yaitu PlayerUnknown's Battlegrounds atau juga dikenal sebagai PUBG. Pada tahun tersebut game ini muncul sebagai game early access di Steam. Walaupun masih dalam tahap penyempurnaan, game ini cukup populer. PUBG menawarkan permainan di mana 100 player bisa bermain secara bersamaan pada semua map yang cukup besar. Konsep Battle Royale ini bisa dibilang membuat PUBG sangat sukses, bahkan masuk sebagai nominasi Game of the Year 2017 pada Game Awards, dan merupakan satu-satunya game early access pada nominasi tersebut. Di tahun 2018, PUBG memiliki jumlah peak player Steam mencapai 3,2 juta, dan telah terunduh sebanyak 70 juta kali pada PC dan konsol per tahun 2020. PUBG pun memberikan dampak yang cukup besar pada industri game sehingga saat ini banyak sekali video game bergenre Battle Royale seperti Fortnite, Apex Legends, dan Call of Duty Warzone. Kemudian saat ini PC gaming telah berkembang sangat jauh selama beberapa dekade. Berbagai iterasi hardware telah dikeluarkan sehingga saat ini sudah cukup powerful untuk menjalankan game pada 4K 60 fps atau bahkan 8K.
Sejak kehadiran GeForce RTX 2000 series di tahun 2018, PC gamers mulai bisa menikmati fitur real-time ray tracing pada video games. Sejak saat itu, tren teknologi ini terus berkembang. Dan di tahun 2020, Nvidia mengeluarkan GeForce RTX generasi selanjutnya yaitu RTX 3000 series. Bahkan AMD juga membawa teknologi real-time ray tracing lewat Radeon RX 6000 series mereka. Kemudian sekarang juga sudah ada VR, teknologi ini masih terbilang cukup baru pada PC gaming. Dengan VR kita bisa menikmati game dengan lebih imersif. Selain itu kita juga tahu kalau di tahun 2020 sampai 2021 saat ini sedang mengalami global pandemic, hingga terjadi fenomena global chip shortage karena demand akan perangkat PC meningkat pesat diakibatkan banyak orang yang bekerja dari rumah. Fenomena ini menyebabkan perangkat elektronik memiliki kenaikan harga yang signifikan termasuk juga hardware PC. GPU saat ini dijual berkali-kali lipat harga MSRP, jadi membuat kesulitan banyak gamer PC yang ingin upgrade hardware mereka ke generasi terbaru. Walaupun hardware PC sedang mahal, pasar PC gamer tetap berkembang pesat. Malah dikatakan pada masa pandemik, lebih dari 200 juta orang memainkan video game PC. Per tahun 2020, video game PC mendapatkan revenue sebesar 36,4 miliar dolar atau setara dengan 518,7 triliun rupiah. Ini pun sudah meningkat 19% dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2021 diperkirakan akan mencapai 37,4 miliar dolar. Jadi sekarang PC sudah menjadi pasar gaming yang cukup besar, bahkan pandemik pun membuat pertumbuhan PC gaming menjadi semakin meningkat. Sony sebagai pencipta konsol PlayStation bahkan membawa game eksklusif konsol mereka ke pasar PC, karena tidak bisa dipungkiri pasar PC gaming sangat-sangat menguntungkan. Dan untuk kedepannya, industri PC gaming masih akan terus berubah dan berkembang. Hardware-hardware baru akan tetap rilis, dan begitu juga teknologi baru juga akan muncul. Jadi menurut kalian bagaimana? Apa yang kalian harapkan pada industri PC gaming ke depannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.